Tidak? Tidak. Semangat ya? Semangat. Meskipun jam terakhir, tapi harus Semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh siapa? Kita. Ya, silakan Dita. Siap semuanya? Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Dita ya sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Siapa yang berhadir hari ini? Anda. Mana Anda? Sakit. Yang pertama Alisa, hadir Bu. Ananda, hadir Bu. Aulianti, hadir Bu. Azkia, hadir Bu. Dita, hadir. Emilda, hadir Bu. Ervan, hadir Bu. Fitri, hadir. Larasati, hadir Bu. Manda, sakit. Meisha, hadir Bu. Neri, hadir Bu. Radit, Rangga, Hadir Bu. Raisa, hadir Bu. Reno, ya hadir. Cindy, hadir. Siti Salwa, hadir. Sakira, hadir. Piana, hadir. Jafri. Ya alhamdulillah ya hari ini kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan. Terima kasih ya. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan yang mau mimpi ke depan. Marilah kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Selesai. Terima kasih. Bagus ya kelas ini, semangat banget ya. Ya selanjutnya supaya kalian lebih semangat lagi belajar, Ibu akan menayangkan sebuah video. Video apa maunya? Video motivasi. Simak ya. Nah, dari video ini nanti kalian jelaskan apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari
Begitu banyak yang ini terlalu sedikit kesempatan untuk membahas selama hari ini. Ya, itu adalah video perjuangan seorang ibu. Bagus kan videonya? Bagus. Coba, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Apa? Siapa? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan dari video ini? Silakan Dita. Kasih sayang orang tua. Ya, kasih sayang orang tua. Kemudian apa lagi? Ya, silakan Rangga. Perjuangan seorang ibu sangatlah berat, jadi kita harus membalasnya. Ya, betul. Perjuangan seorang ibu itu sangat berat. Jadi kita harus apa? Membalasnya. Dalam bentuk apa contohnya? Belajar dengan sendiri. Menghargai. Kemudian apa lagi? Menghormati. Apa lagi? Belajar dengan sungguh-sungguh. Betul, Alisa. Apa lagi? Berprestasi. Ya, betul. Jadi kita itu harus memberikan timbal balik dari perjuangan orang tua, mau itu ayah ataupun ibu. Seperti yang tadi kalian lihat di dalam video, anaknya ketinggalan apa? Pensil. Demi seorang anak, takutnya tidak bisa menulis, kemudian kemana kan pensilnya? Betul. Nah, selanjutnya, supaya kalian lebih semangat ya, ketika ibu bilang anak hebat, apa? Bisa, gitu ya. Anak hebat, semangat. Gitu ya. Coba. Anak hebat, bisa. Anak hebat, semangat. Semangat ya. Semangat. Ngantuk nggak? Nggak. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama apa? Silakan. Melalui tayangan video pembelajaran, PPT dan penjelasan guru kesulitan ini diharapkan lingkungan kita tidur dalam materi kedudukan dan makna UUD NRI tahun 1945. Ya, betul. Jadi melalui materi ini diharapkan kalian bisa bersikap jujur. Yang kedua, silakan Arfan. Melalui tayangan video pembelajaran, PPT dan penjelasan guru tadi diharapkan dapat menganalisis kedudukan dan makna UUD NRI tahun 1945. Ya, betul. Melalui tayangan pembelajaran, video pembelajaran, kemudian PowerPoint, kemudian nanti penjelasan guru, diharapkan kalian dapat menganalisis kedudukan dan makna pembukaan undang-undang dasar. Undang-undang dasar apa? Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, ya silakan Salwa. Melalui tayangan video pembelajaran,
kalian harus dapat menyimpulkan bagaimana kedudukan undang-undang. Kemudian yang kedua, bagaimana makna pembukaan, makna pertama, makna kedua. Ada berapa makna? Alinea ke 1, 2, 3, 4. Kemudian yang nomor 4 apa? Silakan Diana. Lalu di kelompok tadi di laporan memastikan hasil telah tentang makna dan kedudukan undang-undang dasar 1945 dalam hukum nasional juga peraturan lainnya dengan percaya diri dan tanggung jawab. Ya, jadi nomor 4 ini kalian nanti harus mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi nanti Ibu akan memberikan soal diskusi kelompok ya. Nanti kalian diskusi kelompok, Ibu akan kasih waktu. Setelah itu kalian harus mempresentasikan di depan kelas. Ada pertanyaan? Tidak. Nanti yang presentasi perwakilan saja ya. 1 orang per kelompok. Selanjutnya adalah Ibu akan menjelaskan materi yang akan dijelaskan hari ini, yang akan disampaikan hari ini. Sebelum minggu kemarin, Ibu membahas tentang apa? Pancasila. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian metode pembelajaran yang harus ditempuh hari ini, yang pertama Ibu akan menjelaskan materi, yang kedua nanti seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu ada diskusi kelompok ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan bahan bacaan untuk kalian. Jadi nanti kalian silakan dibaca dulu sebelum Ibu menjelaskan ke materi ini ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. 1 orang 1 ya. Silakan. Sudah? Cukup? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Silakan dibaca dulu, Ibu kasih waktu 5 menit ya.
Sudah bacanya? Sudah. Oke, kalau sudah membaca, nah, apa hubungan proklamasi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Apakah ada hubungannya proklamasi dengan undang-undang? Ada? Mana terdengar teriak ya nanya? Apa? Ya, betul. Hubungan proklamasi dengan undang-undang itu, coba kita simak dulu ya video proklamasinya seperti apa, kemudian pembukaan undang-undangnya seperti apa, lalu kita amati apakah benar atau tidak apa yang dikatakan oleh Gita sama Diana. Tadi menurut mereka ada hubungannya. Kita simak dulu videonya ya. Nah, ini adalah pembacaan teks proklamasi. Teks proklamasi dibacakannya oleh siapa? Insinyur Soekarno. Ya, betul. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara tertib dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945.
Ulama Bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Nah, sekarang kalian lihat pembukaan undang-undangnya ya. Ini adalah contoh cara mengucapkan undang-undang seperti apa ya. Jadi kalian bisa ambil pelajaran dari video ini bagaimana cara mengucapkan undang-undang dasar yang benar, pembukaan undang-undang dasar yang benar ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa dunia merdeka itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan serangan sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang hebat, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan hukum adalah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka dituturlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Suka dibacakan dalam kegiatan apa ini? Siapa yang pernah membacakan undang-undang? Ada di sini? Yang pernah membacakan? Ada. Siapa? Oh, Dita pernah. Nah, ya. Apakah pembacaannya sudah seperti itu atau belum? Belum. Seperti apa? Sudah baik atau kurang baik? Kurang baik. Ya, jadi kalian setelah melihat video tersebut, jadi nanti ketika menjadi petugas harus lebih tegas ya. Nah, hubungan antara teks proklamasi dengan undang-undang itu tadi yang dikatakan Piana itu apa? Hubungan proklamasi yang kelas. Hubungan proklamasi dengan undang-undang dasar NRI tahun 1945 adalah isi teks proklamasi tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar NRI tahun 1945 dan terperinci dalam pasal-pasalnya. Ya, betul. Jadi hubungannya itu betul yang dikatakan oleh Piana bahwa teks proklamasi itu terperinci dalam pembukaan undang-undang. Teks
Coba bacakan ya kan? Bacakan. Ya. Menghormati dengan UUD-NRI tahun 2045. Pembukaan UUD-NRI tahun 2045 merupakan proyek terpilih dari proklamasi. Dimuatkan dalam setiap alinea pada pembukaan UUD-NRI tahun 2045. Ya, tuh. Paham? Paham. Di sini ada yang bisa mempraktekkan seperti Insinyur Soekarno enggak? Siapa? Evan, mau ke depan? Ya, silakan. Ibu tuh ya, kalau pelajaran ibu itu, ibu suka sama anak yang aktif. Jadi biasanya anak yang aktif itu ibu suka kasih reward berupa nilai tambah. Jadi kalian harus lebih aktif lagi kalau mau nilai tambah dari ibu. Mau nggak? Mau. Jadi kalian harus lebih aktif. Betul. Semangat? Semangat. Suka? Enggak. Silakan ya Pak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tepuk tangan. Ini dia adalah Insinyur Soekarno masih hidup. Ya. Amin ya robbal alamin. Mirip nggak? Mirip. Sedikit ya. Selanjutnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalian melihat piramid? Lihat. Ibu mau nanya, apa itu kedudukan? Posisi. Selain posisi? Tempat. Apa lagi? Tempat. Boleh. Jadi undang-undang itu memiliki posisi seperti apa? Paling dibandingkan dengan undang-undang. Ya, betul. Undang-undang dasar itu memiliki posisi paling tinggi, maksudnya itu adalah sebagai hukum tertinggi di antara hukum lainnya. Maksudnya seperti apa? Coba jelaskan. Ada yang mau menjelaskan kembali? Silakan. Rangga mau menjelaskan lagi? Silakan. Ada? Paham? Paham atau belum? Jadi maksudnya tadi kan kata kalian undang-undang dasar itu, nah ini posisinya ada paling atas, betul? Betul. Berarti undang-undang yang ada di bawahnya ini harus apa? Harus sesuai, harus tunduk, betul. Tunduk kepada siapa? Undang-undang. Paham sekarang? Selanjutnya, nah ini, silakan ada yang mau baca? Yaki, silakan, yang keras. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 mempunyai kedudukan tertinggi di atas undang-undang lainnya. Hal ini dikarenakan UUD NRI tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan menjadi dasar sumber hukum bagi seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Ya, sekarang kalian paham ya, sebagai sumber hukum bagi seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yuk amati dan pahami gambar berikut. Yuk. Coba kalian amati gambar ini. Ini gambar apa? Yang kita lihat. Apa? Kerja paksa. Perbudakan. Siapa? Belanda.
Untuk apa ini? Jadi makna alinea pertama Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu seperti apa? Maknanya pembukaan alinea pertama siapa yang bisa? Ayo. Ya, silakan ditanya kelas. Semangat rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajah, adanya keinginan untuk melawan. Ya, betul. Semangat apa? Rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajah. Semangat rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajah. Ada yang menambahkan? Saya Bu, Ya, silakan Salwa. dari gambaran yang pertama bahwa semua menyampaikan yang dalam bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan yang tentunya melakukan karena tidak sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Betul. Tepuk tangan buat Salwa. Ya, bahwa penjajahan itu menurut Salwa tadi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan apa? Itu manusianya seperti apa? Contoh tadi yang digambar. Perbudakan, betul Alisa. Kemudian apa lagi? Penjajahan. Siapa yang dijajahnya? Jadi kesimpulannya dari pendapat kita dan Salwa, makna alih yang pertama itu yang pertama bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena kemudian yang kedua adanya aspirasi atau keinginan dari siapa? Rakyat siapa? Indonesia. Untuk melepaskan diri dari penjajah. Nah itu ya. Ada yang menanyakan? Ya. Nah ini menggunakan apa ini? Untuk apa mengencingnya? Melawan penjajah. Ya. Ini sama ya. Ini gambar perlawanan terhadap penjajah di Papua kalau lihat. Nah, dalam alinea yang pertama itu ada dalil objektif, ada dalil subjektif. Dalil objektif tadi yang dikatakan oleh siapa? Kita Salwa. Ya, betul. Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan keadilan. Dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Jadi penjajahan itu harus dihapuskan hak semua warga, semua negara di dunia, tidak hanya Indonesia saja, ya. Kemudian yang kedua subjektif tadi yang dikatakan oleh ya betul, aspirasi atau keinginan. Aspirasi itu ya adanya keinginan dari siapa? Rakyat Indonesia. Untuk melepaskan diri dari penjajah. Paham makna pertama? Paham. Selanjutnya kita amati lagi gambar untuk alinea keberapa? Ini gambar apa? Proklamasi. Siapa yang membacakannya? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau Herman? Insinyur Soekarno. Ini Insinyur Soekarno. Kalau tadi yang depan adalah Herman. Ini adalah sedang membacakan teks proklamasi. Kemudian yang kedua ini sedang menanam apa? Panggung. Siapa ini? TNI. TNI. Kemudian yang sebelah lagi sedang menanam apa? Jagung. Ini bukti bahwa Indonesia itu Gubernur. Ya, betul. Kemudian, nah ini gambar apa? Demokrasi. Untuk apa? Betul, keadilan bagi seluruh rakyat. Sebelahnya yang ini.
Indonesia yang diraih dengan hasil kerjasama kerja keras para pejuang yang telah mengorbankan harta, jiwa, dan nyawanya. Ya, betul. Jadi kita merdeka itu berkat siapa? Ya, coba Rangga apa? Para pejuang yang rela mengorbankan harta, jiwa, dan nyawa. Ya, jadi tidak hanya nyawa, tapi hartanya, nyawa ya yang dikorbankan itu. Jadi kemerdekaan itu harus kita wujudkan oleh warga Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka itu artinya apa? Bebas dari penjara. Merdeka itu artinya bebas dari penjara. Kemudian merdeka, berdaulat. Apa berdaulat? Keinginan rakyat berdaulat. Apa? Apa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dari rakyat, Oleh rakyat, untuk rakyat. kedaulatan ada di tangan Rakyat. Betul, pintar. Alhamdulillah. Setelah pandai bagus ya, pintar-pintar, aktif. Nanti ibu sudah perhatikan siapa aja yang aktif, nanti ibu kasih nilai ya, kasih nilai tambah. Kemudian setelah merdeka, berdaulat, kemudian yang ketiga adil. Adil itu maksudnya apa? Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Sama rata. Sama rata. Terus apa lagi? Iya betul, tepuk tangan. Adil itu lebih tepatnya adalah Seimbang. seimbang antara Hak dan kewajiban. Betul. Apa itu hak yang harus kita dapatkan? Yang harus kita Dapatkan. dapatkan. Kalau kewajiban Yang harus kita lakukan. Ya, yang harus kita lalui, yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan. Contoh hak itu seperti apa? Hak Mendapatkan kasih sayang orang mendapatkan tua. perlindungan. Ya, hak mendapatkan perlindungan betul. Seperti Mendapatkan yang dikatakan. ilmu. Ya, hak mendapatkan ilmu. Kemudian hak mendapatkan kasih sayang dari siapa? Orang tua. Dari pacar? Wah. Bagus. Dari orang tua dan orang-orang yang ada di sekeliling Kita. Kemudian merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Makmur artinya seperti apa maknanya? Tidak bisa. Kenapa? Tidak kesusahan. Lagi. Ayo. Makmur. Apakah negara kita sudah makmur dibandingkan pada saat penjajahan? Sudah. Contohnya seperti apa? Bebas dari penjajah. Kemudian apa lagi tadi? Bisa sekolah. Bisa sekolah makmur contohnya. Sejahtera, betul, Ervan. Apa? Bisa menanam jagung. Kemudian apa tadi? Menanam kaldu. Ya, kemudian itu bisa dimakan sama kita ya. Hasilnya. Itu. Betul. Jadi makmur itu tidak hanya berupa lahir, tapi secara batin juga. Kita tadi yang dikatakan oleh siapa? Waktu itu kita merdeka, ibu dari siapa yang bilang? Rita, betul. Kata Rita tadi bahwa makmur itu merdeka. Jadi makmur itu secara dirasakan oleh kita, secara batin kita tidak dijajah lagi. Ada yang ditanyakan? Ya. Pak. Nah, ini alinea kedua, menyimpan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diraih Dengan dengan hasil hasil kerja kerja keras. keras. Hasil kerja keras siapa? Para pejuang. Selanjutnya, untuk alinea ketiga. Gambar pertama apa? Perlawanan bangsa Indonesia menggunakan Rangga. Ya, perlawanan rakyat Indonesia menggunakan bambu runcing. ya, perlawanan rakyat Indonesia menggunakan bambu runcing. Yang kedua, Proklamasi. pembacaan teks proklamasi. Dari gambar
siapa? Berkat Indonesia. Berkat bantuan Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa apa? Melawan penjajah. Melawan penjajah yang berakhir dengan Merdeka. paham? Ya. Itu merdeka tuh. Nah, ini alinea ketiga. Kemerdekaan Indonesia juga didapat atas bantuan Tuhan Yang Maha Esa dan juga keinginan luhur bangsa untuk kehidupan yang bebas. Bebas dari siapa? Penjajah. Kalau misalnya tanpa ada keinginan akan merdeka, tidak. Tapi ini didasari dengan keinginan siapa? Betul. Didasari oleh adanya keinginan rakyat Indonesia. Kemudian atas bantuan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau secara logika kita berpikir apakah akan menang dengan bambu runcing tanpa bantuan Tuhan? Tidak. Betul ya. Tapi dengan kuasa Allah, dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, Indonesia itu meskipun dulunya hanya memakai bambu runcing, tapi Bisa merdeka. paham? Awas, jangan bilang paham padahal tidak ya. Sekarang selanjutnya adalah alinea keberapa? 4. Ini siapa? Ini polisi. Apa tugas mereka? Melindungi rakyat Indonesia. Betul, melindungi rakyat Indonesia. Selanjutnya ini apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maksudnya apa? Semua aturan harus bertentangan dengan ya, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Betul. Ibu suka deh ya belajar di sini pada aktif semuanya ya. Nah, selanjutnya ini di mana ini? Rapat Dewan. Rapat DPR. Apa itu DPR? Dewan. Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ini itu adalah bentuk kedaulatan rakyat. Sebelahnya Pancasila itu kedudukannya sebagai apa? Selain sebagai dasar negara, sebagai apa lagi? Jiwa bangsa. Betul, sebagai dasar negara dan ideologi negara. Nah, jadi kalau alinea keempat ini ada beberapa poin. Yang pertama, tujuan negara. Jadi dalam alinea keempat itu ada tujuan negara. Tadi contohnya melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian apa lagi? Siapa yang menyimpulkan alinea keempat? Ya, ayo silakan Irfan. Yang keras. Negara Indonesia itu tujuan negara, ketentuan diadakannya UUD, pertukaran dan negara. Ya, betul. Bahwa alinea keempat ini atau alinea terakhir ini, yang pertama tujuan negara, yang kedua apa Irfan? Ya, ketentuan diadakannya undang-undang, bahwa undang-undang itu semua undang-undang atau aturan yang di bawahnya harus tunduk pada undang-undang. Ya. Kemudian yang ketiga, kedaulatan rakyat. Tadi kedaulatan rakyat itu apa? Kekuasaan ada di tangan rakyat. Dari rakyat. Dari rakyat. Kemudian yang terakhir, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Ada yang didengar sampai sini? Semua? Kalau sudah paham, kita ice breathing dulu ya. Kita ice breathing dulu biar nggak ngantuk. Berhubung ini kan jam terakhir. Kita permainan dulu ya. Oke.
Nyanyi apa coba yang seru? Potong bebek. Dari sini ya. Nanti yang terakhir pegang ini berarti ibu akan kasih soal. Mas pengumuman kan saya belum. Coba. Dari sini mulainya ya. Terus apa ke sana? Belok lagi ke sini. Nanti ibu kasih soal di mana itu berakhir. Kalau nggak bisa menjawab berarti kalian tidak bisa belum paham. Nanti siapa yang mau menjawab akan ibu kasih nilai ya. So, 1, 2, 3. Kosong pegang angsa dikuali, sonang minta dansa dan angkat tali, seorang ke kanan, seorang ke kiri. Coba ibu akan kasih soal, tenang aja, jangan takut. Soalnya gampang kok. Apa? Coba. Ada yang mau kasih soal? Atau ibu aja? Ibu aja. Apa kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Coba. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berada pada urutan paling tinggi. Berarti sebagai sumber hukum dari segala aturan yang ada di Indonesia. Ya betul. Ya, Rangga bisa menjawab ya. Sekarang soal yang kedua. Silakan mulai dari Rangga, kemudian ke Radin, maju ke sini. Ya silakan. Lagunya ya. Atau mau diganti? Ganti. Oke, siap. Silakan. Kasih. 1, 2, 3. Aku ada 5. Baru kau katanya. Merah kuning baru, merah muda dan biru. Jangan tegang. Tambah aja bisa yang menjawabnya. Coba. Makna alinea pertama. Larasati namanya ya? Ya. Makna alinea pertama apa? Larasati. Ya, silakan. Yang keras. Karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan ya, betul. Bahwa penjajahan itu harus dihapuskan. Tidak sesuai dengan kemanusiaan. Alhamdulillah ya, buat soal bisa dijawab oleh kalian. Berarti kalian itu paham ya kan? Ya. Selanjutnya, ngantuk nggak? Tidak. Mau lagi? Nah, diskusi aja ya. Nanti takutnya waktunya tidak ngikut. Ya, betul. Sekarang ibu akan membagikan kelompok. Ibu aja yang atur ya. Ya. Kelompok pertama, Syafira, Alisa, Diana. Ketika sudah punya kelompok, silakan kursinya disatukan ya. Ya Bu. Diana, Emil. Silakan satukan. Yang kedua, Rangga. Di sini.
Dengarkan cara pengerjaannya. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 kelompok ya. Setelah tadi Ibu sudah membuat 4 kelompok. Kemudian yang kedua, kerjakan yang KPD berikut secara berkelompok. Jadi kalian mengerjakannya secara kelompok, tidak boleh mandiri. Awas kalau ada teman kalian yang numpang nama, ya. Ya, Ada yang suka numpang nama? Banyak. Awas ya. Laporan ke dia. Ya. Ajak dia berdiskusi. Ya. Biar dapat nilai. Tuh. Kemudian setelah nanti selesai mengerjakan, presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelompok 1 orang ya. Perwakilan 1 kelompok 1 orang. Kelompok 1 mana? Ya. Kasusnya kelompok 1 yaitu kasus konten prank laporan KDRT Bang Ibong dan Paula. Yang KDRT siapa? Epi dan Rizky. Lesti dan Rizky. Ya. Yang di penjaranya siapa? Paula. Paula dan Ibong. kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 4 kenapa? Roy Suryo tersangka kasus penistaan agama terkait meme stupa. Kemudian kelompok 3, ruang kelas nyaris ambruk, siswa SD Negeri Tasikmalaya belajar berdinding bambu. Selanjutnya kelompok 2, 3 anggota polisi yang berniat mencuri motor uang hujan. Apakah lucu? Lucunya dalam hal apa? Mencuri, harusnya polisi itu silakan kalian diskusi kelompok. Ibu kasih waktu 10 sampai 15 menit ya. Ya Bu, ya silakan. Alif, tetap jualan. Ada yang ditanyakan? Soalnya tulis, kemudian langsung jawaban. Itu semuanya. Soalnya tulis baru Jawab. kalau ada yang kurang paham, boleh acungkan tangan ya. Soal langsung isi. Untuk memudahkan, kenapa harus sama dulu langsung isi? Jadi biar nanti pas presentasi itu lebih gampang. Selain ada ya, Bang.
Kalian boleh mencari sumber dari berbagai sumber ya, boleh dari handphone atau dari buku paket, silahkan. Boleh buka HP buat nyari informasi ya, bukan buat main game ya.
Ada yang sudah selesai? Ya? Ya. Kelompok berapa? Ya. Silakan kelompok 1 presentasi ke depan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gayung dan Aula. Apa terjadi dalam tersebut? Potensi Gayung dan Aula dalam penerapan DPS digelar dan safety. Jadi pelanggaran yang dilakukan hukum pidana. Ketentuan perundang-undangan yang dilanggar melanggar pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Aula melanggar pasal 36 dan 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan sanksi yang kemungkinan akan diterima pelaku di penjara selama 5 tahun. Solusi untuk mencegah terulangan kasus tersebut harus benar-benar diadili supaya tidak terjadi hal yang sama di waktu yang akan datang. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang bertanya. Ya, Azkia. Pelanggaran Yang keras, ulangi. pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh baik Aula melanggar Undang-Undang Dasar Pasal 2020 Kitab Undang Hukum Pidana KUHP dan Aula melanggar pasal 36 dan 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman 5 tahun penjara. Ya, gimana Azkia? Cukup? Ya, silakan. Saya itu presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang selesai? Kita mulai lagi. Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Depan. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan presentasikan terkait masalah ke anggota polisi yang berniat menerima keluarga. Bagaimana menurut pendapat kalian terkait kasus tersebut? Apa faktor terjadinya kasus tersebut? Sangat tidak mencerminkan kepolisian yang seharusnya melindungi rakyat Indonesia. Faktornya mungkin karena sudah polisi itu sedang bermasalah dalam ekonomi. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan: tindak pidana pencurian motor. Ketentuan perundang-undangan yang dilanggar. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa yang mengambil barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan bermaksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 rupiah. Sanksi yang kemungkinan akan diterima pelaku: pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), dana penjara 5 tahun. Solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut: menindak tegas pelaku yang melakukan pelanggaran yaitu pencurian motor dengan cara sesuai dengan hukum yang berlaku supaya jerah dan melindungi dan mengurangi tindakan kejahatan. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, silakan Larasati. Apa faktor yang menyebabkan kejadian tersebut terjadi? Karena berdasarkan pada berita di atas, seorang polisi tersebut terdesak masalah ekonomi. Bagaimana? Cukup? Ya, silakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait masalah ruang kelas nyaris
siswa SD Tasikmalaya belajar berkeliling kampung. Bagaimana pendapat kalian atas peristiwa yang terjadi pada ketika di atas? Sangat memprihatinkan. Mereka tidak bisa belajar dengan tenang. Ketika hujan, tempatnya suka bocor hingga buku pelajaran basah kuyup. Yang ditakutkan sewaktu-waktu tempat tersebut yang terbuat dari bambu itu ambruk. Nomor 2. Apa saja faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Bangunan yang sudah tua, hujan terus-menerus. Nomor 3. Apa saja dampak dari peristiwa tersebut? Anak yang sedang belajar menjadi terganggu akibat memikirkan bangunan yang takut ambruk sewaktu-waktu. Kadang-kadang ketika hujan turun, mereka saling geser-geseran agar tidak terkena tetesan air yang bocor. Ya. Nomor 4. Apa solusi supaya peristiwa tersebut tidak terulang kembali? Berharap pemerintah dapat membangun sekolah yang lebih layak dipakai. Kedepannya, pemerintah harus lebih memperhatikan cepat tanggap jangan sampai generasi penerus bangsa merasakan kesulitan dalam menempuh pendidikan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Jaki. Yang kelas suaranya. Apakah pemerintah setempat sudah melakukan tindakan? Saya akan mencoba menjawab. Belum ada tindakan apapun dari pemerintah daerah setempat, tetapi diharapkan ada tindakan secepatnya dari pemerintah daerah setempat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kelompok selanjutnya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait masalah Studio tentang kasus penistaan agama terkait dengan stupa. Faktor terjadinya kasus tersebut karena Studio diduga melakukan penistaan terhadap agama Buddha. Studio dianggap melecehkan memolok-molok patung sang Buddha karena mengunggah ulang gambar tersebut disertai kata lucu dan ambyar. Kalimat yang dia tambahkan adalah lucu ini. Ambyar itu bahasa yang sangat politik kasar. Saat itu dia tahu bahwa itu medit, dia tahu bahwa itu simbol agama yang sangat sakral buat kami. Dia tahu dia bukan, tapi ditertawakan. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan adalah penistaan agama. Ketentuan perundang-undangan yang dilanggar melanggar Undang-Undang Penistaan Agama pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ia diduga melakukan penistaan agama dengan menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan pasal 45A Undang-Undang tersebut. Roy Studio dapat dijatuhi hukuman maksimal 6 tahun penjara dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Sanksi yang kemungkinan akan diterima pelaku Roy Studio saat ini yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Apabila terbukti maka akan dipenjara 6 tahun atau denda 1 miliar. Solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut harus diadili seadil-adilnya supaya tidak terjadi hal yang sama. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Bagaimana soal kejadian penistaan agama yang dilakukan oleh Roy Studio? Kronologi seperti apa? Diduga melakukan penistaan terhadap agama Buddha. Ya, diduga melakukan penistaan agama. Jadi Roy Studio itu menghina patung apa tadi? Ya, itu agama Buddha. Cukup? Jadi tangan. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah tampil semua. Hasil diskusinya kumpulkan ke ibu. Hasil diskusi yang satu lembar. Ya. Hasil diskusinya. Soalnya boleh kalian bawa ke rumah. Nih.
diskusi sudah selesai. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang akan menyimpulkan? Silahkan Dita. Udah 1945 tertinggi di atas undang-undang lingkungan dan berhukum bagi seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama menurut kita kedudukan undang-undang itu sebagai apa? Sebagai undang-undang sebagai hukum tertinggi. Ya, sebagai hukum tertinggi. Alinea yang pertama apa maknanya? Coba yang menyimpulkan alinea yang pertama. Ya, silakan Rangga. Yang keras. Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Ya, betul. Bahwa makna alinea pertama itu yang pertama penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Kemudian adanya aspirasi atau keinginan siapa? Bangsa Indonesia. Alinea yang kedua silakan. Ya, silakan. Ini siapa namanya? Raisa. Oh, Raisa. Silakan Raisa. Untuk menunjukkan kebanggaan dan penghargaan Keras soalnya. atas perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diraih dengan hasil kerja keras para pejuang yang dalam mengorbankan harta, jiwa dan nyawanya. Ya, betul bahwa kemerdekaan itu harus kita wujudkan diisi dengan mewujudkan merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian ya alinea berapa kan? Ya. Silakan. Kemerdekaan Indonesia juga didapat atas perjuangan yang maha esa dan juga keinginan berbangsa untuk kehidupan yang bebas. Ya, betul. Sekarang alinea yang terakhir. Alinea berapa? Ya, silakan. Ya, alinea yang keempat itu siapa namanya? Ya, betul yang dikatakan Amanda. Yang pertama tujuan pembelajaran tujuan negara. Yang kedua ketentuan diadakannya undang-undang. Yang ketiga untuk negara. Untuk negara kita itu apa? Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir dasar negara kita apa? Pancasila. Selain sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi. Ibu setelah kalian sekolah, Ibu akan memberikan tugas mandiri untuk kalian nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi silakan kalian kerjakan di rumah. Nanti Ibu akan mengirimkan lewat WA group ya atau WAKM ya. Untuk pertemuan selanjutnya, materi pertemuan selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi. Kalau hari ini kita membahas tentang kedudukan dan makna. Pertemuan selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang menanyakan? Ingin pulang? Ingin. Silakan sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Dita dipimpin doa. Sesudah belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Siap, tadi